Halo teman-teman, kami mahasiswa semester 5 kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Magdalena Polonia Rusik. Saya Urdila Benu. Saya Helena Tresita Duaglikum. Saya Emiliana Loka Hobamatan. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang kami bawakan adalah peran budaya dalam bisnis internasional. Yang pertama, karakteristik budaya. Sebelum kita masuk ke karakteristik budaya, kita perlu mengetahui apa itu budaya. Budaya atau kultur adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan nilai yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Suatu budaya di dalam masyarakat menentukan aturan untuk mengatur perusahaan yang beroperasi di dalam masyarakat. Adapun beberapa karakteristik dari budaya yang harus diperhatikan karena memiliki relevansi dengan bisnis internasional, yaitu yang pertama, budaya merupakan perilaku yang dipelajari dan disebarluaskan oleh satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, unsur-unsur budaya itu saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Yang ketiga, karena budaya merupakan sesuatu yang dipelajari, maka budaya itu bersifat adaptif. Artinya, budaya sebagai suatu respon terhadap kekuatan-kekuatan eksternal yang masuk ke masyarakat dan mempengaruhi masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir, budaya merupakan sesuatu yang dimiliki secara bersama oleh tiap anggota masyarakat dan mendefinisikan keanggotaan masyarakat tersebut. Atau dengan kata lain, budaya merupakan identitas bagi setiap masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial merupakan tingkatan di dalam masyarakat yang menentukan peran individu di dalam masyarakat, menentukan stratifikasi sosial, dan menentukan mobilitas sosial di dalam masyarakat. Dalam struktur sosial ada beberapa komponen yang membentuknya, yaitu yang pertama terdiri dari 3 hal, yaitu individu, keluarga, dan kelompok. Yang pertama adalah individu. Dalam setiap masyarakat itu terdiri dari tiap-tiap individu yang menganut budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Contohnya, di Amerika, setiap individu memprioritaskan keluarga yang merupakan keluarga inti, yaitu terdiri dari bapak, mama, dan anak. Sedangkan kalau di Arab, setiap individu memprioritaskan keluarga besar, yang bukan saja terdiri dari bapak, mama, dan anak, tetapi juga kakek, nenek, saudara, sepupu, keponakan, sampai pada cucu atau cece. Yang kedua, keluarga. Contohnya, di Amerika, perusahaan tidak lazim atau tidak benar dalam mempekerjakan keluarga sendiri di dalam perusahaan jika anggota keluarga tersebut tidak memiliki potensi yang harus atau diminta oleh perusahaan. Sedangkan kalau di Arab, mempekerjakan keluarga sendiri di perusahaan merupakan praktek yang lazim dan benar dilakukan, walaupun keluarga tersebut tidak memiliki potensi secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Komponen yang kedua adalah stratifikasi sosial, yaitu setiap masyarakat mengkategorikan tiap-tiap individu sampai pada kategori tertentu yang didasarkan pada jenis kelamin, pencapaian pendidikan, usia, dan atribut-atribut lainnya. Contoh yang paling konkret tentang stratifikasi sosial ini dapat kita lihat pada masyarakat Bali. Jadi di Bali itu dikenal dengan ada namanya kasta, di mana kasta terdiri dari 4 kasta, yaitu yang pertama, kasta Brahmana atau para pendeta, yang kedua, kasta kesatria atau para bangsawan, yang ketiga, kasta Waisya atau para pedagang, dan yang keempat, kasta Sudra atau para budak. Jadi di Bali,
individu yang berada di kasta kesatria tidak bisa menikah dengan individu yang berada di kasta sudra atau waisya. Jadi sulit sekali terjadi adanya pergerakan status sosial atau perpindahan status sosial. Jadi setiap individu tetap stay pada kastanya masing-masing. Yang ketiga ada mobilitas sosial, yaitu kemampuan setiap individu untuk berpindah dari satu strata masyarakat ke strata masyarakat lainnya. Jadi mobilitas sosial ini ada pada masyarakat yang cenderung tidak bertingkat. Contohnya, seseorang itu bekerja sebagai office boy di suatu perusahaan, lalu dia diangkat menjadi sopir pribadi manajer, lalu diangkat lagi menjadi asisten pribadi manajer. Otomatis status sosialnya itu semakin meningkat dan penghargaan terhadap dirinya di dalam masyarakat pun akan berubah seiring perubahan status sosialnya, serta peran yang dijalankan pun akan berubah seiring dengan status sosialnya yang berubah. Tapi di dalam mobilitas sosial tidak hanya terjadi perpindahan status sosial ke atas, tetapi juga mengalami perpindahan status sosial turun. Contohnya, misalnya Anda adalah pemilik perusahaan sepatu. Karena ada berbagai ancaman ataupun kendala, Anda mengalami kebangkrutan yang menyebabkan Anda jatuh miskin. Karena kemiskinan yang Anda alami, Anda memilih menjadi tukang sol sepatu. Maka itu menyebabkan status sosial Anda menurun, yaitu yang pertama menjadi pengusaha, kemudian turun menjadi tukang sol sepatu. Otomatis status sosial Anda berubah dan peran yang Anda jalankan pun berubah, serta penghargaan terhadap diri Anda dalam masyarakat pun akan berubah seiring perubahan status sosial Anda. Yang berikut, 2 bahasa. Bahasa adalah hal utama yang menggambarkan kelompok budaya karena merupakan sarana penting di mana anggota masyarakat berkomunikasi dengan satu sama lain. A. Bahasa sebagai senjata kompetitif. Ikatan linguistik seringkali menciptakan keunggulan kompetitif karena kemampuan untuk berkomunikasi adalah sangat penting dalam melakukan transaksi bisnis. B. Lingua franca atau bahasa utama. Untuk menjalankan bisnis, para pelaku bisnis internasional harus mampu berkomunikasi. Bahasa Inggris telah muncul menjadi bahasa umum yang dominan atau bahasa perantara lingua franca bisnis internasional. C. Penerjemahan. Beberapa perbedaan bahasa dapat melalui penerjemahan. Dalam hal ini, penerjemah harus peka dengan hal-hal kecil dalam konotasi kata-kata dan berfokus pada penerjemahan gagasan, bukan kata-kata itu sendiri. D. Mengatakan tidak. Kesulitan budaya lainnya yang dihadapi pelaku bisnis adalah bahwa kata-kata mungkin mempunyai arti berbeda bagi orang dengan latar belakang budaya yang beragam. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi dibagi atas 2 bagian, yaitu komunikasi nonverbal ini meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, kontak mata, posisi tubuh, dan postur tubuh. B. Pemberian hadiah dan keramat tamahan. Pemberian hadiah dan keramat tamahan adalah alur komunikasi yang penting dalam banyak budaya bisnis. Yang keempat, agama. Agama membentuk sikap dari penganutnya terhadap kerja, konsumsi, tanggung jawab sosial, dan perencanaan untuk masa depan. Agama juga mempengaruhi jenis produk yang dapat dibeli konsumen serta pola musiman konsumsi. Yang berikut 5 nilai dan sikap. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima oleh anggota. Sikap meliputi tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan oleh nilai-nilai tersebut. Sikap budaya terhadap faktor-faktor seperti waktu, umur, pendidikan, dan status mencerminkan nilai-nilai ini dan pada gilirannya membentuk perilaku dan kesempatan yang tersedia bagi bisnis-bisnis internasional dalam suatu negara tersebut. Yang berikut, C. Lihat hutannya, bukan pohonnya. Yang pertama, pendekatan konteks rendah, konteks tinggi hal. Dalam budaya konteks rendah, kata-kata yang digunakan oleh pembicara secara eksplisit menyampaikan pesan pembicara kepada pendengar. Dalam budaya konteks tinggi, konteks di mana percakapan terjadi sama pentingnya dengan kata-kata yang diucapkan, dan petunjuk budaya adalah sesuatu yang penting dalam memahami apa yang dikomunikasikan. Yang berikut, pendekatan klaster budaya. Pendekatan klaster budaya adalah teknik untuk mengklasifikasi dan memahami budaya nasional,
klaster budaya terdiri dari negara-negara yang mempunyai banyak kesamaan budaya meskipun tetap ada perbedaan. 5 dimensi Hofstede. Karya Hofstede mengidentifikasi 5 dimensi penting di mana orang-orang tampak berbeda antar budaya. Yang pertama, orientasi sosial. Orientasi sosial adalah keyakinan seseorang mengenai kepentingan relatif individu dan kelompok di mana orang tersebut berasal. Yang kedua, orientasi kekuasaan. Orientasi kekuasaan merujuk pada keyakinan yang dianut orang-orang dalam suatu budaya mengenai perbedaan kekuasaan dan otoritas dalam hierarki organisasi seperti organisasi bisnis. Yang ketiga, orientasi ketidakpastian. Orientasi ketidakpastian adalah perasaan seseorang terhadap situasi yang tidak pasti dan ambigu. Yang keempat, orientasi tujuan. Orientasi tujuan adalah cara orang untuk bermotivasi bekerja terhadap jenis tujuan yang berbeda. Yang kelima, orientasi waktu. Orientasi waktu adalah sejauh mana anggota suatu budaya mengadopsi pandangan jangka panjang dan jangka pendek pada kehidupan, pekerjaan, dan aspek pekerjaan lainnya. D. Manajemen internasional dan perbedaan budaya. MNC atau Multinational Corporation memfasilitasi konvergensi budaya ini baik untuk tujuan yang lebih baik maupun yang lebih buruk melalui periklanan mereka yang mendefinisikan gaya hidup, sikap dan tujuan yang dianggap tepat dan dengan membawa teknik manajemen, teknologi, dan nilai budaya baru ke negara-negara tempat mereka beroperasi. Memahami budaya baru. Perbedaan budaya memang ada ketika berurusan dengan sebuah budaya baru. Banyak pelaku bisnis internasional melakukan kesalahan dengan mengandalkan kriteria referensi diri, penggunaan budaya diri sendiri secara tidak sadar untuk membantu nilai lingkungan baru. Terdapat sejumlah cara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai budaya lain untuk mencapai melek lintas budaya. Cara yang paling baik dan yang paling umum secara tidak mengejutkan adalah melalui pengalaman pribadi dan melakukan bisnis dari luar negeri sebagai bagian dari perjalanan bisnis atau penugasan jangka panjang atau dari perjalanan non-bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.